Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pertemuan ketiga. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan ruang lingkup kewirausahaan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan motivasi berwirausaha. Capaian dalam pembelajaran pertemuan ketiga ini adalah mahasiswa mampu memahami motivasi berwirausaha. Untuk mencapai capaian tersebut, ada beberapa indikator yang harus dilakukan. Yang pertama, mendeskripsikan makna motivasi. Yang kedua, menjelaskan motivasi seseorang untuk berwirausaha. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kelemahan seseorang menjadi wirausahawan. Yang keempat, menjelaskan karakter pengusaha sukses. Serta yang kelima adalah memahami menjadi pengusaha yang beretika. Itu tadi adalah indikator yang akan kita lakukan atau kita kupas pada pertemuan ketiga ini. Untuk itu, mari kita simak untuk materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi pertama, makna motivasi. Apa sih motivasi itu? Mungkin teman-teman semuanya sering ya mendengar kata motivasi itu. Nah, kita sekarang akan kupas tentang makna motivasi. Di sini makna motivasi itu akan kita kupas secara psikologis ya. Berasal dari kata motif. Motif ini adalah kekuatan yang terdapat dalam individu sehingga menyebabkan individu melakukan atau berbuat sesuatu. Dikupas dari Hamzah Uno. Jadi di sini bisa diartikan yaitu suatu dalam diri manusia itu mempunyai motif. Motif itu adalah kekuatan yang itu membuat setiap individu itu bisa ingin melakukan atau berbuat sesuatu. Jadi itu adalah dorongan dari dalam manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah motif ada yang namanya motivasi. Motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan atau tingkah laku yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya. Dikutip dari Hamzah Uno. Jadi di sini bisa diartikan bahwa setelah ada motif dalam diri itu, maka seseorang itu akan lebih berpikir untuk mengadakan suatu perbuatan atau melakukan suatu kegiatan yang dimana itu untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Basrowi bahwa motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong kemampuan individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tertentu. Jadi di dalam motivasi ini ada dorongan, ada kegiatan atau bahkan ada perubahan kegiatan itu sehingga untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan dari individu itu sendiri. Jadi di sini motivasi itu lebih ada proses yang lebih kompleks. Dari uraian tersebut maka bisa kita ambil asumsi atau bisa dikatakan bahwa motivasi seseorang itu tergantung dari kekuatan motifnya. Motif yang kuat itu akan bisa berkurang jika satu, terpuaskan kebutuhannya. Jadi seseorang ketika kebutuhannya itu sudah terpuaskan, maka dia akan mengurang atau motif itu akan berkurang. Seumpama seperti contoh seperti ini. Ketika kita lapar, kita menginginkan makan bakso. Itu ketika kita belum makan, maka dorongan itu kuat. Tapi setelah kita makan 1 atau 2 piring atau 2 mangkok, itu kan kebutuhan kita yang lapar sudah tercukupi. Maka di situ dorongan itu akan melemah. Nah, itu adalah terpuaskan karena kebutuhan. Yang kedua adalah karena adanya hambatan. Ketika kita menginginkan sesuatu itu dorongan kuat. Ternyata itu hambatannya, rintangannya banyak sekali. Sehingga secara akal kita berpikir bahwa itu nggak mungkin atau kita jadi pesimis. Nah, itu dorongan itu bisa berkurang. Itu tadi karena adanya hambatan atau tantangan. Untuk memperjelas materi sebelumnya, di sini ada gambar dari teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Di dalam gambar ini bisa dilukiskan adanya piramida, di mana piramida itu semakin ke atas semakin mengerucut. Nah, Maslow memberikan nomor penomoran pada piramida ini. Yang paling bawah adalah nomor pertama. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Jadi manusia itu memerlukan kebutuhan fisik berupa apa? Makanan, minuman, dan tempat tinggal. Jadi
Makanan, minuman, dan tempat tinggal ini adalah pemenuhan dalam kebutuhan fisik manusia, di mana manusia tidak lepas dari sandang, pangan, dan papan untuk bisa berlangsung hidup. Butuh makan, butuh tempat tinggal, dan butuh minum. Itu adalah kebutuhan yang paling pokok, jadi kebutuhan yang harus terpenuhi untuk pertama kalinya. Selanjutnya yaitu nomor 2 adalah kebutuhan keamanan. Keamanan di sini adalah rasa aman. Setiap individu memerlukan perasaan aman di mana dia tinggal, di mana dia berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi kebutuhan keamanan di sini adalah keamanan dan juga perlindungan, karena setiap manusia mempunyai hak dalam keamanan dan perlindungan. Selanjutnya adalah yang nomor 3 adalah kebutuhan sosial. Di sini adalah manusia sebagai makhluk sosial, dia tak akan bisa lepas dari lingkungan sekitar. Jadi dengan berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar, setiap manusia ingin atau mempunyai keinginan, kebutuhan untuk diterima sebagai anggota dalam kelompok itu. Bisa diterima, bisa dicintai, bisa dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Jadi ketika manusia menjadi makhluk sosial, dia itu akan berinteraksi, akan bekerja sama, dan akan memerlukan orang lain. Sehingga apa yang dia lakukan inginnya adalah diterima oleh orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Nah, dari kebutuhan sosial yang diterima oleh orang lain, dia itu ingin dihargai. Jadi ketika kita, oh saya mempunyai pendapat seperti ini, saya mempunyai barang seperti ini, saya melakukan kegiatan seperti ini, itu inginnya manusia itu diberi penghargaan. Karena apa? Penghargaan itu akan menguatkan atau akan menggambarkan dari harga diri seseorang itu. Nah, ketika orang itu akan banyak memperoleh penghargaan, maka harga dirinya itu akan menjadi kuat atau akan menjadi naik, sehingga pengakuan dirinya di masyarakat itu diakui kebaikannya atau kepandaiannya dan lain sebagainya. Itu nanti akan mengira bahwa status dia seperti apa. Oh, dia ini adalah orang yang pandai, dia orang yang bijak. Nah, seperti itu adalah statusnya nanti. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dari penghargaan yang diperoleh, harga dirinya menjadi naik atau pengakuan yang baik terhadap dia, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi suatu individu yang mempunyai kompetensi atau kualitas yang berguna atau bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ini adalah teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Ya, untuk materi pertama makna motivasi sudah saya jelaskan dengan harapan bahwa teman-teman semuanya bisa mengetahui makna dan bisa menggambarkan bagaimanakah motivasi teman-teman semuanya dalam pembelajaran ini, dan kedepannya juga motivasi teman-teman semuanya dalam berwirausaha. Untuk itu selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi seseorang untuk berwirausaha. Ketika seseorang itu melakukan kegiatan berwirausaha, pastinya dia ada dorongan dari dalam. Kenapa sih seseorang itu saya akan melakukan wirausaha? Pasti itu ada sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang ingin diraih untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa motivasi seseorang secara umum kenapa dia harus melakukan wirausaha. Yang pertama itu adalah laba, di mana ketika seorang pengusaha itu bisa menentukan laba yang ingin diterimanya, besar, kecil, cepat, lambat, itu tergantung pengusaha itu sendiri. Jadi di mana laba yang kita peroleh dari apa yang sudah kita jual itu akan menjadi hak kita. Jadi kita mau memperoleh laba berapa, kita mau memasukkan uang itu ke tabungan kita berapa, itu adalah tergantung hak penuh oleh pengusaha itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Di sini ketika orang berwirausaha dia bebas, mempunyai kebebasan mengatur waktu, bebas menentukan kebijakan, bebas untuk melakukan pengawasan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginannya. Jadi ketika kita mengikuti instansi lain, maka kita harus mengikuti aturan main instansi tersebut.
atau organisasi tersebut. Tapi ketika kita menjadi pengusaha, kita bebas menentukan visi misi kita sendiri. Kita main membuat aturan sendiri di perusahaan kita. Apalagi dengan waktu, kita mau bekerja kapan, berapa lama itu tergantung kita sendiri. Yang ketiga adalah impian seseorang atau impian personal. Jadi ketika seseorang menjadi wirausaha, dia bebas mencapai standar hidup yang diharapkan, lepas dari rutinitas yang membosankan. Karena kalau mengikuti instansi yang lain, dia harus mengikuti visi misi instansi tersebut. Jadi dia tidak punya hak penuh untuk merubah, sehingga kebosanan biasanya timbul. Dan yang keempat adalah kemandirian, di mana seorang pengusaha itu mempunyai rasa kemandirian yang tinggi, pasti itu. Karena dengan dia melakukan proses berwirausaha, maka dia memiliki rasa bangga, rasa mandiri dalam mengelola semuanya, mengelola manajemen terutama seperti pengawasan, controlling, bahkan juga sampai mencari modal dan lain sebagainya. Itu tadi adalah 4 motivasi seseorang untuk melakukan berwirausaha. Terlepas dari itu, seseorang melakukan wirausaha pastinya mempunyai tujuan akhir, yaitu adalah memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu keuntungan dan kelemahan menjadi wirausaha. Lika-liku menjadi pengusaha itu tidaklah semulus yang dipikirkan, karena di dalam wirausaha itu seseorang dituntut benar-benar bisa cerdas, disiplin, dan lain sebagainya agar tujuannya tercapai. Nah, dari profesi berwirausaha sendiri itu mempunyai keuntungan dan kelemahan menjadi wirausaha. Keuntungannya yang pertama yaitu tercapainya peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi dengan berwirausaha berarti kita bisa menangkap peluang. Dengan peluang tersebut kita bisa mengolah, memproses sehingga tujuan kita akan tercapai. Yang kedua adalah terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi seseorang secara penuh. Jadi dengan berwirausaha kita bisa memberikan, melakukan sesuatu yang potensi yang kita miliki secara penuh tanpa ada intervensi siapapun dan apapun. Di sini kita penuh, bebas berkreasi dan berinovasi. Yang selanjutnya adalah terbuka peluang membantu masyarakat. Ini jelas karena apa? Dengan berwirausaha otomatis kita membuka lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan otomatis kita akan menyerap tenaga kerja di sekeliling kita. Otomatis kita akan membantu permasalahan di masyarakat. Oke, atau belum lagi produk. Mungkin produk yang kita berikan itulah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang terakhir keuntungan yaitu terbuka peluang untuk menjadi bos, minimal bagi diri kita sendiri. Minimal bagi diri kita sendiri di sini adalah kita itu di dalam berwirausaha ada karakter-karakter yang memang harus dipenuhi. Itu jadi membuat seorang pribadi itu bisa disiplin, bisa jujur, bisa menerapkan semua sifat-sifat yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha. Ya, itu minimal dia bisa mengatur kehidupannya sendiri, dan maksimalnya pastinya dia akan bisa mengatur karyawan, anak buah, dan lain sebagainya. Ada keuntungan, pasti juga ada kelemahan. Jadi ada beberapa kelemahan seseorang ketika melakukan kegiatan berwirausaha. Yang pertama adalah jumlah pendapatan tidak pasti dan memikul risiko yang tinggi. Dikatakan jumlah pendapatan tidak pasti karena laba yang diperoleh atau pendapatan yang diperoleh dengan berwirausaha itu tergantung dengan banyaknya barang, produk berupa barang atau jasa yang terjual. Jadi tergantung dengan konsumen. Ketika konsumen yang membeli itu banyak, maka pemasukan dan pendapatannya pun juga banyak. Atau ketika pendapatannya sedang tapi pengeluarannya itu tidak banyak, ya itu bisa menjadi pendapatan yang banyak dan memikul resiko yang tinggi. Kenapa dikatakan memikul resiko yang tinggi? Karena dalam berwirausaha itu seseorang dituntut untuk berpikir cerdas, berpikir kreatif, inovatif
inovatif setiap hal yang akan dilakukan. Jadi perumpamaan ketika seorang pengusaha itu tidur pun dia berpikir, karena dia pagi membuka mata dia harus berpikir hari ini memproduksi berapa, hari ini menjual kemana dan menjual kepada siapa, saya harus target memperoleh uang berapa. Jadi resiko di dalam melakukan itu banyak. Dan yang selanjutnya yaitu wajib bekerja keras sehingga durasi jam mungkin lebih panjang. Itu tadi, malam pun bisa jadi kerja atau pagi pun juga bisa jadi kerja. Jadi 24 jam seorang pengusaha itu harus memainkan otaknya untuk menemukan peluang, untuk mencari inovasi dan kreasi bagaimana produk yang dimiliki itu bisa diminati oleh konsumen. Yang terakhir yaitu kelemahannya seorang pengusaha itu memiliki tanggung jawab yang besar karena dia harus bertanggung jawab terhadap perusahaannya. Mati hidupnya, jalan tidaknya perusahaan di tangan seorang pengusaha. Untuk itu diperlukan seorang leadership atau orang yang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Itu tadi adalah materi ketiga, sudah saya sampaikan dengan harapan teman-teman semuanya bisa mengerti apa sih motivasi berwirausaha dan apa kelemahan dan kekurangan berwirausaha, sehingga teman-teman semuanya bisa membuka pikiran, bisa memikirkan bahwa ketika berwirausaha itu kurang lebihnya hal yang harus dijalani adalah seperti itu tadi. Itu tadi 5 materi di pertemuan ketiga sudah saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk mengisi pertanyaan di ruang pertanyaan yang telah disediakan. Nah, sekarang kita masuk ke materi keempat, karakter wirausaha sukses. Seseorang dikatakan sukses itu banyak indikatornya. Terlepas dari apapun arti kesuksesan, terdapat ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang pertama yaitu buat passion jadi usaha. Nah, di sini buat passion jadi usaha ketika seseorang melakukan sesuatu, kalau tidak dari hati, tidak dari keinginannya, maka dia tidak akan mencapai suatu kesuksesan atau tidak dilakukan secara maksimal. Jadi, lakukanlah sesuatu hal itu dari hati dengan penuh kegembiraan. Di sini ya, buat usaha itu buat passion menjadi usaha. Jadi lakukan usaha itu dari kesenangan. Jadi setiap individu atau teman-teman semuanya itu memiliki kesenangan apa? Kesenangan membuat makanan. Jadikan itu sebagai peluang usaha. Senang jasa wedding organizer. Buat itu menjadi sebuah usaha. Yang selanjutnya adalah jalankan dengan serius. Apapun itu ketika tidak dilakukan dengan serius maka tidak akan mencapai tujuan yang maksimal. Jadi jangan setengah-tengah. Karena apa? Di dalam perjalanannya menjadi pengusaha itu akan banyak jatuh bangunnya. Nah, di situ dituntut untuk serius. Jadi produk apapun yang dijual itu harus mempunyai rasa percaya diri. Jadi bahwa Anda yakin bahwa produk yang saya jual ini adalah produk yang berkualitas sangat bagus sekali. Sehingga apa? Itu nanti akan berpengaruh terhadap promosi atau pemasaran yang teman-teman lakukan. Karena selain itu juga kompetisi produk di luar sana semakin berkembang, semakin kompetisi semakin tinggi. Jadi apapun yang kita lakukan, berikan produk itu secara berkualitas. Selanjutnya adalah rencanakan semua dengan matang. Mustahil sekali ketika kita harus melakukan tanpa ada perencanaan dalam berwirausaha. Karena apa? Ada sesuatu hal yang sudah direncanakan bisa berubah sesuai keadaan, sesuai dengan kondisi situasi yang ada pada saat itu. Maka perlunya adanya analisa atau strategi-strategi dalam melakukan suatu kegiatan berwirausaha. Jadi perencanaan itu sangat penting dalam mengambil langkah yang tepat sesuai kenyataan sehingga akan meminimalisir kesalahan. Jadi kita sudah analisa apa yang akan terjadi. Itu nanti ada di analisis SWOT. Jadi apa yang akan terjadi pada periode sekian? Apa kemungkinan yang terjadi sehingga seorang pengusaha bisa menyiapkan strategi A, B, dan C.
Selanjutnya yaitu mengelola uang dengan bijak. Ini adalah sering yang dilakukan pengusaha yang bisa membuat kebangkrutan perusahaan sendiri. Karena apa? Pengusaha tidak bisa mengelola uang dengan bijak. Aliran dana perusahaan itu ada di arus kas ya. Ketika seseorang tidak bisa mengelola arus itu, maka akan fatal. Kerugian pasti akan terjadi. Keterampilan yang paling penting dimiliki oleh pengusaha yaitu pengelolaan keuangan. Jadi pengusaha harus bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Ini adalah yang sering dilakukan oleh pengusaha, apalagi pengusaha untuk pemula. Pengusaha itu tidak bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Jadi sering kepakai antara uang pribadi kepakai uang usaha kepakai uang pribadi, sehingga pada akhir pengelolaan dia tidak bisa mentransparansi uang masuk dan uang keluar. Yang selanjutnya adalah fokus pada konsumen dan pelanggan. Usaha kita adalah tentang konsumen dan pelanggan, people center, dan bukan pada produk yang dijual ataupun harga. Jadi hidup matinya perusahaan itu tergantung pada konsumen. Ketika tidak ada konsumen, kita memproduksi saja tidak mungkin. Jadi kita mau produksi harus terjual. Siapa yang membeli itu adalah konsumen. Jadi teruslah fokus mencari tahu bagaimana produk kita itu terus-menerus memuaskan kebutuhan konsumen, sehingga keinginan konsumen untuk membeli itu berulang-ulang, sehingga kita akan memperoleh pelanggan. Jadi intinya yaitu fokus pada konsumen dan pelanggan. Selanjutnya yaitu ciptakan keunggulan yang kompetitif. Produk yang kita jual harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, harus memiliki keunikan yang jelas, added value, sehingga memiliki perbedaan dengan kompetitor yang sejenis. Hello, di zaman sekarang produk yang sama itu banyak dijual. Produk yang sama itu banyak, ada donat A, donat B, ada mesin cukur dari perusahaan A, mesin cukur dari perusahaan B. Nah, di situ adalah kompetitor kita di barang yang sejenis. Ketika pengusaha tidak mempunyai inovasi sehingga untuk meningkatkan nilai jual dari produknya, dia akan terlibas. Jadi apa yang menjadi karakteristik dari produk kita? Dan keunggulan di sini, keunikan di sini bukan hanya di produk, tapi juga bisa di pelayanan. Jadi itu dalam penciptaan keunggulan kompetitif harus sangat diperhatikan oleh seorang pengusaha. Nah, itu tadi adalah materi keempat, karakter wirausaha sukses. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengidentifikasi indikator-indikator apa sih yang membuat wirausaha itu menjadi sukses. Nah, sekarang kita sampai pada materi kelima di pertemuan ketiga ini. Kita di materi kelima ini akan mengupas bagaimana menjadi pengusaha yang beretika. Kalau sebelumnya di materi keempat kita mempelajari tentang karakter wirausaha sukses, maka setelah wirausaha itu sukses dia harus mempunyai etika. Jadi pengusaha itu harus beretika. Kenapa harus beretika? Karena di dalam menjalankan usahanya dia tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, karena kode etik itu harus selalu dijaga. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang pengusaha, yaitu yang pertama adalah jujur. Kejujuran adalah kunci sukses menjalankan usaha dan membangun kepercayaan konsumen. Di mana konsumen sekarang itu semuanya sudah cerdas-cerdas, mereka sudah bisa membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya. Konsumen sudah cerdas dalam menentukan pilihan membeli produk A atau produk B. Jadi membangun kepercayaan konsumen itu sulit. Untuk itu transparansi dari pengusaha atau perusahaan itu terkait produknya itu harus jelas. Sehingga itu akan membangun kepercayaan konsumen untuk loyal ke produk kita. Yang selanjutnya adalah komitmen. Komitmen tinggi akan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Ketika kita mempunyai komitmen yang selalu kita lakukan dengan benar dan baik, tidak berubah-ubah, dan itu akan membuat pelanggan itu semakin suka atau konsumen itu akan semakin suka, sehingga dia akan memberikan rasa nyaman atau memberikan kepercayaan lagi untuk memakai atau membeli produk kita. Selanjutnya adalah loyalitas atau kesetiaan.
Di sini loyalitas itu diperlukan agar usaha bisa berjalan lancar tanpa konflik. Jadi kesetiaan terhadap pelanggan itu harus dilakukan. Di mana ada pepatah pelanggan itu, konsumen itu adalah raja. Di mana konsumen itu mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Tugas pengusaha atau tugas produsen yaitu menjaga bagaimana mood konsumen atau mindset konsumen untuk tetap loyal ke kita, dan bagaimana usaha itu harus tetap dijaga, harus ada inovasi. Kita harus tanyai testimoni konsumen seperti apa sehingga kita tahu kebutuhan konsumen itu bagaimana. Selanjutnya adalah kepedulian. Nah, tadi wujud dari kepedulian itu juga harus diungkapkan atau diberikan. Seorang pengusaha jika punya rasa peduli yang tinggi, maka akan selalu bijak dalam mengambil keputusan. Keputusan baik internal maupun eksternal. Jadi baik ke dalam perusahaan sendiri ataupun ke eksternal. Eksternal di sini bisa konsumen. Selanjutnya yaitu adalah pengusaha wajib mematuhi aturan. Karena di dalam dunia usaha memiliki banyak aturan yang telah ditetapkan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jika pengusaha tidak patuh pada aturan, maka akan kena sanksi dari masyarakat ataupun hukum yang berlaku. Nah, sanksi dari masyarakat ini loh yang sangat penting. Karena apa? Ketika masyarakat sudah tidak memiliki respon terhadap produk kita, maka dia akan lari. Nah, kalau semua konsumen ini tidak respon, maka berapa konsumen yang lari membeli produk kita? Jadi bagaimana kita menjual, itu kan kesulitan. Nah itu, maka aturan-aturan regulasi-regulasi yang ada itu harus dijaga dan juga ditaati. Ini tadi adalah materi terakhir dan diharapkan mahasiswa atau teman-teman semuanya nantinya bisa menjadi pengusaha yang beretika.